Oke teman-teman, hari ini aku mau ngajakin kalian ke sebuah rumah yang tadinya sebuah gudang, terus kemudian dibongkar, dan ini juga tadinya dua rumah dijadiin satu, jadi rumah yang sekeren ini. Kita ketemu sama ownernya, yuk. Halo, saya dengan Sugino. Selamat datang di rumah kami, di kediaman kami, Kin House. Selamat datang di Kin House. Pak Gin. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Baik, Mas. Kabarnya. Baik, alhamdulillah. Ini kita terima kasih Pak Gin. Ini kalau kulihat memang langsung mencuri perhatian ya Pak Gin ya? Betul. Ini gimana ceritanya Pak Gin? Ini tadinya memang dua rumah, kemudian direnovasi, dibangun dari nol? Iya, betul. Ini awalnya ini dua rumah nih, Mas. Rumah BTN, ukurannya 6x10. Oke, 6x10. Jadi dua rumah 12x10 ya. Oke. 120. Itu pas bangunannya 270-an, Mas. 270-an? 70-an. Iya. Oke. Nah ini kalau aku boleh tanya Pak, konsep desainnya seperti apa nih Pak? Ini konsep desainnya sebetulnya kan minimalis ya, minimalis modern. Kita itu dari awal untuk arsiteknya ini kan saya pengen satu rumah ini hunian yang mencakupin, ruang-ruangan ini tercukupin ya. Dan seperti ruang keluarga, kamar, gitu. Desainnya seperti ini. Terus ini kalau kita lihat fasadnya ini kan ada huruf G nih ya Mas. Oh yang itu ya Pak ya, yang atas ya? Betul, ini huruf G-nya ini sebetulnya dari simbol dari nama saya. Ikonnya ya, beliau Pak Gin. Kin kontraktor. Nah, karena udah disebut, aku juga mau ceritain juga. Beliau ini juga seorang kontraktor dan udah lama ya Pak ya mengerjakan berbagai proyek rumah ya. Ya betul. Terutama hasil-hasil karya dari arsitek-arsitek dan ini rumahnya Pak Gin sendiri. Betul, ini rumah saya sendiri. Dan ini menariknya karena beliau juga kontraktor, pasti ahlinya di bidangnya. Makanya nanti kita bakal bisa ngulik-ngulik banyak. Cuman nih dari tadi teman-teman jangan salah fokus ya. Banyak sekali kendaraan lalu lalang. Iya, ini rumahnya di pinggir jalan ini masalahnya. Oke, terus di rumah ini tuh sepertinya dari luar tertutup sekali ya Pak ya dengan second skin-nya ya? Iya betul, tapi sebenarnya kalau kita masuk ini ruangannya ini cukup ini terang. Cukup terang dan betul. Luas ya Pak ya? Luas, karena di pinggirannya kita kan ada skylight ya, dari arsitek udah didesain bahwa ruangan itu kalau kelihatan dari luar gelap, tapi sebenarnya di dalamnya itu cukup terang. Nanti kita lihat di dalamnya. Oke, nah terus dari tadi juga udah di-mention sama arsitek. Arsiteknya siapa Pak kalau boleh tahu Pak? Arsiteknya ini Wahana Arsitek, Pak Rudi Kelana. Mungkin kenal ya. Iya, dan katanya juga Bapak teman lama ya Pak ya sama beliau ya Pak ya? Sama beliau ini. Oke, siap. Nah, sekarang kita izin boleh masuk Pak? Ayo, silakan. Oke. Nah, ini sebelum masuk juga aku lihat ada pagar yang cukup tinggi nih ya Pak ya? Iya, betul. Ini materialnya dari apa nih Pak? Ini kayu ulin nih Mas. Oh, kayu ulin? Iya, kayu ulin. Ini kayu Kalimantan nih Mas. Oh, apa nih Pak dia kelebihannya Pak? Kenapa kayu ulin ini kan kayu keras. Ini tahan cuaca ya, panas, kena air, anti rayap juga ini. Oke. Nggak dimakan rayap nih Mas. Jadi dia rayap pun nggak akan makan kayu ini ya? Betul, ini kayu keras ini. Dan dicatnya warna gelap ya Pak ya? Iya betul. Biar gelap. Senada kayaknya kulihat sama warna fasadnya sama juga. Atasnya. Oh, ini selebar apa nih Pak? Boleh kita buka Pak? Boleh. Boleh ya Pak ya? Ini melihat 6 meter ini Mas. 6 meter ya? 6 meter ini. Oh, meter jadi langsung terbagi dua. 6 meter sini, 6 meter sana betul. Buat sananya. Bisa full. Ini enteng nih Mas, walaupun ini berat tapi enteng juga. Ini rodanya ini kan cukup bagus, nggak roda biasa gitu. Oh. Rodanya tuh dibukut dia bikinnya nih. Oh, tuh teman-teman. Bukan beli yang di material gitu, dia khusus ini pesen rodanya. Makanya enteng. Iya sih, aku pas dorong ini enteng sih. Kan. Padahal pagernya juga besar. Dan berat ya Pak? Betul. Tuh teman-teman, sudah menemukan triknya kan? Sama ahlinya nih. Oh, dan ini kita langsung melihat untuk area garasinya ya Pak? Iya, garasinya. Karena kepotong tembok, jadi ini efektifnya ini 5,8. Belakangnya 8 meter Mas. Oh, 8 meter. Berarti sisa 2 meter untuk area tangga? Iya, area tangga, betul, area tangga. Karena itu kelihatan tuh udah ada lampu-lampu tangganya ke atas. Oh, menarik sekali. Dan ini masih sangat lega ya Pak ya, kalau kita buat parkir dua mobil seperti ini ya? Iya. Karena di belakang bisa parkir motor, bisa masuk. Oh iya, tuh ada kelihatan ngintip tuh dari situ kan? Motor langsung masuk. Dan dibikin juga tidak terlalu tinggi Pak, area sininya? Iya, tidak terlalu tinggi. Oke, wah menarik. Nah, ini yang aku juga bikin salah fokus adalah
finishingnya nih Pak. Ini semen wash gitu Pak? Iya, ini wash ini. Sebetulnya bukan semen wash ya, cat wash. Cat wash? Iya. Bedanya wash. apa tuh Pak? Kalau cat wash ini kan cat mau wilek dan nanti langsung ada material lain yang di wash. Semen wash itu langsung semen langsung jadi Mas. Jadi. Bedanya di situ. Oke. Terus ini aku lihat juga, oh ada celah ini kira-kira. Lampu ini untuk lampu Mas. Oh. Untuk lampu ini sebetulnya. Kalau kita nyalain. Oke, langsung dinyalain sama beliau. Tuh, itu lampu ini nyala nih sebetulnya. Cuma karena siang nggak terlalu kelihatan. Oke. Dan untuk si carportnya materialnya ini dia pakai apa nih Pak? Ini pakai andesit, ukurannya ini 45 kali 90 Mas. Oh, makanya cukup lebar-lebar. Dan ini ternyata ada Lee Kuan Yew ya Pak ya? Iya. Yang mencintai sampai sini udahan. Ini kalau 2 minggu nggak dipotong udah nyampe ke bawah. Oh. Jadi susah keluar masuk ya Pak? Keluar masuknya ini. Berarti emang di atas ini tuh di balik second skin-nya ini ada planter box ya Pak ya? Iya, planter box. Cukup besar, ada sekitar 80-an, 80-an yang lebar. Oke, nah ini kita kemana nih Pak kalau ke sini Pak? Ini kita masuk sambil, ini di sini ada, sebetulnya ini taman, cuma kita kasih pohon namanya pohon pule Mas. Oh ini pohon pule? Pohon pule ini. Oh. Ini 1 tahun udah lebat banget, 1 tahun lebih lah. Oh ini setahun lebih ya Pak ya? Iya, setahun lebih udah. Udah sampai setinggi itu? Iya. Tinggi. Wow. Nah, di taman ini kan kita bikin air mancur itu ada air mancurnya. Kalau malam itu ada suara-suara percikan air. Menenangkan ya Pak ya? Kalau kita sambil duduk di sini gitu. Terus di pojok sini ada area. Itu area ini sebenarnya gudang nih Mas. Oh ini sebenarnya ada gudang. Agak berantakan. Ya buat naruh alat bersih-bersih. Bersih. Sama buat naruh odor AC juga ya Pak? Oke. Oh ini apa gemericik airnya itu emang ada permainan batu bulat. Nah terus ini yang mencuri perhatian juga Pak. Ini dari kayu apa Ini Pak? kayu damar laut Mas. Damar laut? Iya, kayu damar laut ini balok nih. Iya ya full ya? Iya full. Jadi kenapa saya taruh ini biasanya gini, kalau misalnya kita ada tamu 1 orang 2 orang nggak mau naik Mas. Oh gitu? Iya, kalau malam pengennya santai di sini. Sambil ngopi gitu kan enak kan. Kalau cuma 1-2 orang teman kadang-kadang udah di bawah aja sambil ngerokok gitu kan. Oh. Jadi ya udah stay-nya di sini ya Pak ya. Enak ini kalau malam nih. Oke. Nah, ini berarti area pintu utama. Pintu. Ini pintunya istimewa Pak. Iya. Ini lebar sekali. Ini lebarnya 110 nih Mas. 110 ya. Dan cuma 1 daun pintu ya Pak. Daun pintu ya. Ini masih ada kaca ini karena untuk penerangan biar nggak terlalu keblok ya. Ini nuansanya masih lebarnya dapat gitu. Wah, jadi ketika aku melihat sini kesan hangatnya dari pintunya dapat dan ini dari kayu apa nih Pak? Ini kayu merbau. Kayu merbau. Kayu merbau ya. Merbau oven ini lumayan teman-teman kalau bikin kayak begini ya Pak ya? Iya. Langsung iya. Cukup berat juga tapi sebenarnya enteng dan nanti kalau sampean buka ini bisa buka dengan enteng. Oh iya sih. Enteng. Padahal pas pemasangannya. Nah, ini pemasangannya ini waktu gotongnya bisa 5 orang nih baru kuat nih. Wah, cukup berat nih. Nah ini apa triknya Pak biar bukanya bisa jadi enteng? Ini dari engselnya nih Mas. Dia engselnya ini pesen juga dibubut. Nih engselnya nih, engselnya dibubut nih. Bukan yang engsel yang beli di toko, jadi enggak ini. Khusus ini pesen Mas. Oh, makanya dia bisa flow-nya lebih ringan. Rata-rata kalau untuk pintu-pintu yang besar nih pasti dibubut dia. Siap. Nah ini boleh kita izin masuk Pak? Boleh. Kita copot sepatu aja? Oh, sepatu. Siap. Wah langsung nuansanya beda teman-teman, langsung wah hangat nih pas sampai dalam sini. Nah ini di lantai 1 ada ruang apa aja Pak? Ini lantai 1 ini kamar tidur tamu Mas. Boleh kita lihat Pak? Boleh tidur tamu. Oh. Ini kamar tidur tamu. Wah, ini ukurannya berapa Pak kamar ini tidur? Ini 3x4. 3x4. Iya, cukup lah 3x4. Oke, AC-nya di sini, kasur. Terus lengkap juga sama lemarinya ya Pak ya? Ini sebenarnya nanti TV ini belum ada. Oke. Kamar tidur tamu ini biasanya ditempatin sama siapa nih Pak? Biasanya sih ada saudara yang main, yang nginep. Terkadang teman, ada teman yang dari kampung itu kadang nginep. Pernah Nginep tinggal sini. Iya, tinggal di sini. Oke. Dan enak juga ya Pak, karena posisi di bawah dia kalau sewaktu-waktu pengen keluar, pengen apa? Bisa ya. Bisa ya, nggak perlu ke ruang utamanya. Oke, oh ini juga aku lihat pintunya menarik nih Pak. Mungkin kita kesini dulu Pak. Ini pintunya sebenarnya pintu engineering nih Mas. Oh tapi seperti tidak harus dilapisin HPL. Oh. Ini triplek dilapisin HPL nih Mas. Oke. Dan nggak ada kusen ya Pak? Enggak. Kusennya cuma di sini untuk untuk tatapukan ini.
nguncinya Mas. Oke. Enteng. Ini juga custom juga Pak dari Iya betul. Bapak. Handle tanam. Handle-nya handle tanam. Iya. Modelnya kayak gini. Ya dia biarin simple lah. Keren. Dan warnanya dibikin abu-abu juga ya Pak? Iya, Biar abu-abu ya. menyatu ya. Oke. Nah ini area apa nih Pak? Ini kamar mandi tamu di sini Mas. Wih. Ini 130 kali 2 meter 20. Ini sangat lega sekali Ya, untuk kamar mandi untuk tamu ya Pak? Ya, Oke, karena sini kita pakai granit 60-60 granit tuh. Terus aku yang cukup menarik ininya loh Pak, dibikin seperti ini ya, apa dia timbul ya yang Iya, timbul. lantai tengahnya ini ya. Dikasih gutter, ini air bisa masuk ke pembuangannya, namanya gutter. Ke situ. Ini sebetulnya ini seharusnya ada kaca nih Mas, cuma untuk sementara ini memang sengaja saya beluangin rumah saya biarin luas. Oke. Setuju sih Pak, Iya. ketika nggak ada kaca jadi kesannya lebih luas ya. Lebih luas ini. Oke, dan pintunya ini pakai kaca tapi di Sliding. iya kaca sliding tapi udah di ini apa di Sunblast ini. sunblastin ya. Biar nggak kelihatan. Ini untuk wastafelnya. Wastafelnya ya, masih dapat 120-an lah ini. Oke. Ini apa nih Pak? HPL ya? Ini kuadra nih. Oh, ini kuadra. Iya, Oke. kuadra nih. Kuadra seperti ini. Nah, enak kalau sama Pak Gin langsung semuanya tahu nih materialnya apa. Udah kerjanya tiap hari ya Pak. Oke. Ini masuk ke dapur nih Mas. Wah. Ini dapur nih. Ini dapurnya seluas berapa Pak? Dapur dan ruang makan berarti Iya ya? betul. Ini ruang makan ini 4,5 kali 3,5 Mas. 4,5 kali 3,5. Dapurnya ini. Dan memang dibikin Iya. letter L seperti Letter L ini. itu. Ini ada permainan keramik mosek. Mosek. Terus ini dulu juga istri pengennya tuh dapur tuh luas gitu kan. Ya sebetulnya walaupun nggak sering masak, tapi dia kalau minggu kan masak. Pengen punya dapur tuh yang enak gitu, yang lega. Gitu. Jadi nyiapin apanya semua Iya. bisa di tempat di atas tempat luas ini. ini ya Iya, Pak ya. betul. Terus kalau kita lihat di lantai satunya ruangnya juga untuk ruang-ruang komunal aja ya Pak Iya. ya. Tapi nanti kita lihat di lantai 2-nya. Waduh. Kaget karena tiba-tiba luas banget. Oh iya, sebelum ke atas ini juga ada akses menuju garasinya ya. Ke garasi. Jadinya kalau kita kebiasaan begitu turun Mas, turun dari mobil ini nggak langsung lewat pintu utama, pasti langsung akses ke sini. Oh, malah ke sini. Nah, lebih deket kan. Jadi pintu utama itu dibuka pada saat-saat ada acara, kalau ada tamu itu baru lewat situ. Kalau yang biasa-biasa kita tiap hari lewatnya sini. Lewatnya sini malah ya. Ya naik turun mobil, turun motor, semua ke sini. Ini aku lihat juga ada ini ya Pak, tempat kucing untuk nih. kucing. Ini sebenarnya kandang kucing nih. Oh, ini kandang kucing ya Pak ya? Iya, kandang kucing sebenarnya ini. Posisinya di bawah tangga. Nah, bawah tangga nih. Nah Pak, aku mau nanya, ini kenapa dipasangin roster Pak untuk sekat ke ininya Pak? Ini roster ini pasang ini pertama kita ini pengennya ini nggak terlalu keblok ya di belakang, terus biar ada sirkulasi juga di tangganya itu. Ini kan ada tangga naik biar ada sirkulasi. Oh, dan ini juga ada ruangannya Pak di Iya, bawah sini? ini gudang nih Mas. Oh, ini gudang. Nah, Aksesnya gudang. dari situ. Kalau biasanya kalau gudang ini kalau di blok kan dia pengap kan. Kalau ada sirkulasi udara juga bisa masuk juga. Oke, monggo kita ke sini Pak. Iya. Lanjut kita. Nah, ini area tangganya Iya, berarti berada tangga di bagian belakang dari rumah. Betul. Ini udah mentok nih. Yang menariknya ini materialnya dari apa aja nih Pak? Ini dari conwood nih Pak. Oke. Material conwood ini. Jadi kalau conwood ini sebenarnya penggantinya material kayu ya, kayu solid. Kalau sekarang kayu solid itu kan mahal, makanya alternatifnya kayu conwood. Ini tebelnya 2,5 cm. Oke. Jadi Tangga. yang kayu solidnya cuma di area-area Iya, tertentu aja area ya Pak. tertentu aja. Dipakein ya. Betul. Oke. Terus ini ada handle-nya yang Iya. lengkap dengan Lampunya. pencahayaan. Kita naik. Ayo, monggo Pak. Oke, sekarang kita udah di lantai 2 ya Pak Iya, ya? betul, di lantai kalau 2. Di lantai 2 ini ada apa aja nih Pak? Di lantai 2 ini kita jalan, ini di depan ini powder room Mbak. Di powder room. Cukup unik ya emang layoutnya ya Pak ya? Iya, cukup unik nih. Di sini powder room. Cukup besar juga ini ukurannya Betul. kisaran berapa Pak? Ini ukurannya ini 2,20 meter kali 1,70. Oke, tapi yang menarik ini teman-teman kalau lihat ke atas emang sengaja udah di fullin aja ya sampai betul. atas ya Pak ya? Ini brand terang nih Mbak. Langsung ada skylightnya, langsung masuk ke sini. Jadi emang di sini terang banget sih. Terus di sini juga masih ada tambahan jendela. jendela besar lagi Betul. ya Pak ya? Langsung menerus ke taman. Dan ada tamannya loh Iya. teman-teman. Jadi ini kayak second skin gitu ya Pak jadinya?
Wow. Dan warna kamar mandinya masih sama nih, serba abu-abu. Iya, serba abu-abu. Ini dari bahan kuadra juga. Kuadra juga sama kayak yang di bawah ya Pak ya, berarti ya. Berarti ini untuk area emang powder room aja ya, di sini kering aja berarti. Betul, kering aja. Oke, terus ada lagi nggak Pak yang mau diceritain nih kira-kira? Kalau di atasnya itu berarti dikasih itu kaca skylight langsung gitu. Skylight juga. Nah, iya. di sini ada kisi-kisinya juga ya Pak ya, berarti yang ini di depan kisi-kisi tadi. Ini angin bisa masuk nih Mbak, karena nggak ada kaca ini di depan. Iya, jadi full. Ya. Selain cahaya, angin juga bisa Iya, masuk bisa semuanya masuk. di sini. Iya. Oke. Pintunya emang tinggi-tinggi semua ya Pak di rumah ini ya. Ini juga tinggi. 280-an ini, Iya, ini 280-an. tinggi banget ya. Tapi emang kalau untuk kamar mandinya sengaja semuanya dipilih pintu kaca. Kaca ya. Kenapa tuh Pak? Ada Ini alasan? yang pertama kesannya tuh enteng. Oke. Nah, terus kalau kita buka kan mesinnya masih bisa menyatu itu. Mm-mm. Yang dilihat kesannya kan enteng kalau untuk ini. Oke. Dan kalau misalnya kena air, maintenance-nya Ya, maintenance lebih juga gampang ya, Pak, ya? juga dibandingkan dengan kayu. Siap. Nah, ini ada yang menarik juga. Tiba-tiba ada ruang kecil, Ya, ini musola. musola, betul. Waktu desainnya ini kita kan ada permintaan musola dari arsitek, mau taruh di mana nih? Akhirnya taruhlah di lantai 2 ini. Oke, tapi yang cukup menarik sebenarnya bentuk ini ya Pak. Iya. Emang nggak dikotakin gitu. Enggak, betul. Karena kenapa nggak dikotakin? Ini biasanya nuansanya ini lebar, Pak. Lebih luas ya. Lebih luas. Benar. Dulu awalnya desain pertama kan mau kotak. Mm-mm. Waktu kita pembahasan, saya pengennya ini area luas gitu. Ya. Karena ini dapat ini 2 meteran ya, 2 meter 10 lah. Nah, begitu udah dibikin lengkung gini, jadi lebih luas ya. Lebih luas. Wah. Betul. Dan ini tuh kan sampai atas ya Iya, lengkungnya nyampe tuh. atas ya. Sampai atas Sampai banget full. teman-teman. Dan itu nyambung ya skylightnya dari yang tadi powder room itu ya Pak Nyambung. ya? Sampai ujung situ. Betul. Nyambung ya. Nah, ini tingginya berapa Pak dari bawah ini Ini sampai? 7 meteran. 7 meter ya? 7 meter. Tinggi banget di sini emang kesannya ya Pak. Ya, betul. Dan ini kita akan memasuki Oke. ke mana ini? Ini masuk ke living, ini ruang tamu. Kalau ini aku dengar-dengar katanya emang ada permintaan khusus ya Betul. dari Pak Igin untuk Iya. ada satu ruangan yang luas. Yang luas ini. Gimana tuh Pak ceritanya? Ini waktu kita desain itu, saya kan biasa untuk ngumpul-ngumpul ya, biasa ngumpul-ngumpul sama temen, sama arsitek. Saya pengen ada satu ruangan yang cukup luas. Akhirnya ditaruh di lantai 2, ukuran 6 kali 7 ini. 6 kali 7. 6 kali 7 ya. Wah ini akhirnya dapat ruangan ini Iya. lega ya Pak ya? Ini termasuk favorit saya nih, sering nongkrong di sini. Karena kita bisa kadang ke karaokean bisa. Oh iya benar Iya. buat kumpul-kumpul juga Kumpul-kumpul, ya. ya. Biasa untuk ngumpul sama teman-teman dan saudara-saudara keluarga besar. Oke, jadi kalau untuk lantai 2 ini utamanya ya untuk ruangan ini ya, Iya, untuk ruangan kemakan ini. banyaknya ya. Cuman sebenarnya kalau kita perhatiin semua ini sudutnya, detail-detailnya cukup menarik nih Pak. Iya. Mulai dari sini dulu, Iya. di sini ada bukaan yang besar banget. Ya ini besar banget. Ini ada taman, bisa nyambung ke taman. Jadi pada saat ada acara, AC nggak dinyalain, ini cukup dibuka, angin baru masuk. Dan anginnya pasti banyak Iya. banget yang masuk ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya taman beneran. Ini kadang kalau orang nggak tahu dikira taman-tamanan nih. Iya bener-bener. Ini tanaman beneran ya Iya. guys. Beneran ditanamin beneran di sini. Jadi ijo-ijo ya Pak. Iya, Walaupun gitu. udah di dalam rumah, kesannya masih Kesannya dapat masih. hijaunya gitu ya Pak. Ini unsur alamnya masih dapat. Oke. Nah, terus di sini dikasih sofa Sofa, aja. iya. Dikasih sofa dan ini loh, area ini tuh masih luas banget masih ya Pak luas. ya di sini. Betul. Jadi kalau misalnya di sini digelar karpet lagi gitu masih bisa ya Iya, Pak. betul. Kalau ada acara. Nah, untuk dindingnya semua konsisten ya Pak. Iya sama, jadi kita buat semua sama, cat Oke, bos. oke. Kan kesannya itu kan karena kita pengen luas, jadi ya seolah kan bos itu kan terang kan, nuansanya terang. Dan ya udah cuman satu itu Satu doang aja, ya. ya. Jadi nggak Satu. terlalu ramai Betul. juga ya Pak dindingnya. Jadi ngelihatnya tuh enak kalau satu kita fokus itu. Kita kadang pulang kerja udah capek-capek ngelihat sesuatu yang banyak warna-warni itu. Pusing lagi ya Pak. Benar Pusing benar lagi. benar. Ini langsung jadi satu. Jadi itu. terkesan clean aja. Betul, Oh, betul. Jadi furniture yang bisa dimainin berarti Iya, ya Pak ya. iya. Oke, nah terus ini kalau misalnya aku lihat ke atas ini ada sesuatu yang menarik juga. Jadi ini tuh lantai 3 ya Pak? Iya, lantai Nah, 3 sebenarnya. tapi ini bagian sini, ini desainnya cukup menarik. Mungkin bisa diceritain nggak? Ini kalau desainnya ini kan sebetulnya melayang Mbak ini. Iya. Cukup melayang nih. Jadi dari kita ini arsitek ini nggak boleh ada kolom nih. Jadi sepanjang ini melayang ini. Jadi kalau kita kan senang sebagai kontraktor ya, kita udah tahu lah apa yang kita lakukan kan. Ini pembesiannya cukup kuat di situ. Oke, berarti ini pakai pembesian yang cukup kuat. Terus Iya. seperti apa lagi tuh Pak? Setelah itu di sini karena ada tangga, jadi tangga ini bisa menopang juga untuk area sini. Jadi dari beban ini bisa masuk ke sini juga. Oh, Ini kan ada tangga oke. nih.
bisa menopang dengan yang melayangnya aja, Pak. Berarti itu jadi tangganya jadi kesatuan sama ininya iya, ya betul. Pak ya. Kesatuan. Cukup menarik loh ini karena cukup besar juga, nggak ada kolomnya sama sekali. Nggak ada kolom ya. sama sekali. Wah, jadi makanya kesannya luas itu dari sini nih. Iya benar-benar. Karena kalau misalnya ini ada sekatnya pasti udah langsung ya. beda ya Pak. Udah beda. Saya oke. Udah beda. Terus yang bagian sininya juga dilengkung lagi nih. Iya betul, dilengkung lagi. Ini permainan ini arsiteknya yang bagus. Biar jadi satu kesatuan desainnya Iya. itu ya Pak ya tadi ya. Melengkung-melengkung semua. Oke. Untuk lantainya juga udah langsung berbeda. Beda, ini lantai parket nih. Pakai parket dengan warna coklat tua ya Pak. Tua, mirip warnanya sama yang di fasad tadi betul, itu ya Pak ya. mirip. Karena kan nuansanya awalnya kan dinding udah terang gitu kan. Kita ada kombinasi sedikit di bawahnya agak gelap gitu. Ini kalau pada saat malam nih lampu ini kan lampunya pakai sistem juga ya, bisa redup, bisa terang. Itu enak sekali. Kalau malam enak sekali. Apalagi di sini buat movie time gitu ya Pak, Ya, buat betul. nonton film malam-malam. Nonton film. Kayak terus di sini aku ngelihat sebelum kita ke ruangan ini ada tangga juga Tangga ini menuju ke area servis nih sebenarnya Mbak. Oh. Ke area servis ini di sana itu ada kamar pembantu, kamar mandi, area jemur. Area jemur. Dan masih sesuai dengan fungsinya kah? Masih. Atau? Kalau untuk kamar pembantu ini kebetulan pembantu kita kan sering pulang ya, jadi dia kosong. Jadi untuk sementara buat gudang aja. Oh buat gudang, dialih fungsikan ya Pak ya? Betul, fungsikan untuk gudang aja. Oke, dan di bagian situ aku lihat dipasang roster juga Pak? Ini loster ini saya menghubungkan ruang kerja saya. Oh. Nanti kalau kita masuk ke dalam, Ada ruang kerja saya, itu ada loster. Saya pengen ada sirkulasi juga udara gitu. Biar nggak tertutup ya Betul, Pak ya? betul. Dan untuk di ini ada skylightnya lagi. Skylightnya, kita ada permainan kisi-kisi. Itu sebenarnya biar nggak terlalu terang sekali gitu kalau siang. Biar nggak terlalu silau ya Pak Betul, ya? Berarti untuk materialnya pakai apa aja tuh Pak? Itu materialnya itu pakai aluminium tuh, Pak. Oh. Aluminium, enteng. Dan kalau dilihat kayak gini pas lagi ada cahaya jadi bagus juga ya Pak? Bagus ya. Gitu ya. Iya. Dan emang di area sininya tuh ke atasnya udah plong aja ya Pak ya? Enak kan kalau plong. Terasa bener-bener luas. Bener luas nih. Oke, boleh lanjut ke sini? Boleh? Ini. Nih pintunya sama kayak di bawah teman-teman. Sama. Nah kalau ini berarti kamar Ini tidur kamar utama. Ini kamar saya nih. Oh ini kamar kamarnya saya. Pak Gin. Iya betul. Ukurannya kamar berapa nih Pak? Ini ukurannya 4,5 kali 3,5. Oke. 4,5 kali 3,5. Untuk konsep kamarnya sendiri seperti apa nih Pak Gin? Ini sebenarnya konsep sama seperti awal kita kan pengen yang simple aja ya. Ini kita pengen yang simple desainnya. Makanya untuk pemilihan material pun saya juga nggak ada yang seperti ukir-ukiran. Itu kita juga nggak ada. Kita cuma naruh satu lukisan aja. Lukisan juga kotak. Lemarinya juga simple aja. Ini kan muat pakaian banyak. Di sini ya full ya nih. Ya full. Di lemari ya Pak ya. Oke. Tapi ini masih dapat TV juga. Kita sambil nonton masih dapat. Dan kalau ini pemakaian warnanya sedikit lebih soft ya Pak ya, Iya, nggak lebih terlalu soft. tua Betul. gitu. Biar nggak tua semua ya Pak, biar nggak monoton ya. Memang kita ini sukanya yang agak terang. Karena kenapa? Karena kan rumah kita itu kan awalnya udah kecil ya. Iya. Di awal kecil kalau dengan material yang kita terang kesannya itu luas sih. Berarti gimana ngakalinnya Iya, ya, biar ngakalinnya. terlihat luas Betul. seperti itu ya. Berarti kalau di sini untuk kasur, ini untuk meja rias, Iya, meja dan di rias. balik ini, Ini balik ini masih dapat ini lagi nih, dapat wastafel sama kamar mandi wah lumayan. luas nih teman-teman di sini. Ini kamar mandi luas. Ini kamar mandinya ini masih dapat 2,40 meter kali 185. Oh, dan emang sengaja dipelongin aja nggak ada sekatnya ya Pak di Nggak sini. ada. Tapi di sini kalau aku ngeliat emang arahnya udah Iya, diturunin udah ke mirip. arah floor drain ya. Ini mungkin satu hal kenapa ini materialnya lain. karena saya kan sebagai orang kontraktor. Iya. Nah, saya manfaatkan barang-barang yang sisa itu. Oh, oke. Gitu ya. Disembunyikan di kamar tidur utama aja Pak ya, di kamar Tapi mandi sini. sebenarnya materialnya material bagus. Ini material kuadra nih. Ini kuadra ya Iya, Pak? kuadra ini. Nah, jadi saya setiap proyek kan pasti ada sisa material gitu. Kita manfaatin aja buat Akhirnya rumah kita sendiri. Iya benar ditaruh di sini ya Iya. Pak ya. Ini materialnya sebenarnya material bagus, cuma kita ngakelin aja ya area mana gitu. Ini juga kuadra nih Pak? Iya, berarti? kuadrat juga, cuma beda warna. Beda warna ya, lebih terang di area showernya. Dan ini udah dikasih tempat kayak gini ya, enak ya jadi Pak buat tempat sabun. naro-naro. Kayak masih tetap ada jendelanya di ujung sana. Terus kalau klosetnya kan mestinya udah gantung. Oh iya, modelnya yang udah floating. Floating. Gantung. Jadi mudah juga, lebih simpel juga Iya, ya Pak untuk ya. bersihnya di bawah lebih gampang. Iya, benar-benar. Pintunya sama kayak Sama, gimana tadi. pintunya, aluminium. Sesuai dengan- Ini masih ada wastafel sama Wastafel, cerminnya yang cermin. besar banget. Lanjut lagi,
Ini ke ruang kerja. Oh iya, ini ada tempat AC ya ternyata di sini ya Pak ya? AC kalau kita ngelihat AC-nya ini cukup rapi karena ngumpet. Iya, diumpetin. Jadi ada rumahnya ya Pak? Iya, ada rumahnya. Nah, ini area kerja yang udah sempat di-mention. Ruang kerja saya ini nyampe ke atas ini. Oh iya. Wow, ada skylightnya juga di atas itu dan nyambung ke roster yang tadi kita mention itu ya Pak ya. Oke, kalau untuk area kerjanya emang dari awal di sini nih Pak, di dalam kamar. Betul ya, masih satu kamar. Ini kalau kita malam, misalnya istri tidur duluan, ini kita tutup, kita bisa konsen. Ini kan masih ada hordeng. Walaupun satu ruangan, tapi masih tetap ada pemisahnya ya Pak ya. Masih ada pemisahnya. Oke, lanjut lagi. Oke. Pak Gin. Kita ke lantai 3 ya. Nah, ini tangganya juga. Tangganya ini ke lantai 3. Ini kalau materialnya masih sama Mbak, ini masih pakai material conwood. Nah ini tangga yang floating tadi teman-teman, yang melayang di bawah itu. Kalau untuk di lantai 3 berarti isinya kamar tidur nih Pak? Iya, ini ada 2 kamar tidur yang ukurannya sama. Oke. Terus kamar mandi, ini untuk kamar mandi sharing ya, untuk anak, karena anak saya kan ada 2 cowok semua Mbak. Oke, ini kemana dulu nih Pak? Ini ke kamar anak yang gede nih. Kalau untuk kamar tidur anaknya ini ukurannya berapa? Ini 3 meter kali 2,7 ya. 3 meter kali 2,7. Tapi kalau untuk kayaknya aku ngelihat ya udah sama aja ya. Kayak penggunaan materialnya, pemilihan lemarinya, warna-warnanya. Cuma ini sama. Satu ini warnanya putih nih. Ada permintaan anak pengen terang gitu. Iya benar. Berarti beda sendiri nih Pak. Beda sendiri ya, putih. Kita juga masih ada ini jendela, masih ada sirkulasi kalau dibuka, cahaya juga masih bisa masuk. Oh dari void yang tadi? Iya dari void tadi, betul. Tadi berarti banyak manfaatnya. Iya manfaatnya, ini bisa masuk kalau dibuka. Dia multifungsi berarti ya void itu ya. Satu untuk semua ya Pak? Betul. Dan ini kamar mandinya juga lucu juga nih, lengkung nih. Ini yang dari bawah tadi. Wah, oh iya. Yang musola ya? Iya, yang musola. Betul. Musola terus ke atas jadinya kamar mandi ternyata. Lengkung kan. Oh, jadi ini kamar mandi yang cukup beda sendiri juga ya Pak? Berarti kalau ukurannya kayak gimana nih karena lengkung ya Pak? Iya ini ukurannya sebenarnya 2 meteran, kesini 180-an juga gitu ya. Cuma karena lengkung aja. Itu ya. Iya. Dapat skylight juga teman-teman dapat juga di atas ujung. Jadi kalau kita lihat emang di rumahnya Pak Agin ini tuh pencahayaannya, pengudaraannya semuanya diperhatikan ya. Diperhatikan betul. Semuanya ada skylightnya ya Pak. Cuman nih sebelum aku lanjutkan teman-teman suka tanya emang nggak panas ya? Gitu, rumah banyak skylightnya. Enggak sih sebetulnya, kalau kita yang bawah pertama kan ada AC. Terus kita sendiri semua itu kerja. Jadi kalau siang kayaknya jarang ada di rumah. Oh berarti dibalikin lagi juga ya Pak ya, sama penghuninya seperti apa aktivitasnya ya. Aktivitasnya gitu kan. Kalau orang yang tiap hari di rumah mungkin merasa panas ya. Oh iya. Nah kalau dari atas ini, wih point of view-nya kayak gini teman-teman ternyata. Jadi ngelihat itu langsung ke area bawah luas banget. Luas ya, udah luas. Berarti masih bisa ngobrol juga sama yang di bawah ya Pak ya, masih kedengaran masih kedengaran. Dan di sini dipasang kaca gede banget ya, gede. Full ini kaca mati. Ini saya masih ada jendela yang untuk maintenance ini. Jadi kalau untuk pembersihan kaca itu masih bisa lewat. Berarti aksesnya udah dibikin ya Pak? Udah dibikin. Jadi lebih mudah semuanya. Oke. Kita masuk ke kamar anak saya yang satu. Ini sama nih persis kamarnya sama. Ukurannya sama juga ya? Iya sama ukurannya. 3 meter kali 2,7. Cowok juga nih Pak? Cowok juga. Okay. Cuma ini enaknya ini langsung ke taman nih Mbak. Langsung ada taman kalau dari pasar bisa kelihatan. Oh iya benar. Oh yang G tadi itu ya? Iya yang G tadi ini. Dibuka full kayak gini juga nggak kelihatan ya. Jadi kalau maintenance-nya bisa dibuka juga. Oh. Enak ya, jadi kalau misalnya ini aja anginnya dapat banget nih, masuk nih teman-teman. Iya, anginnya masuk. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi di bawah. Boleh. Oke teman-teman, udah saatnya kita duduk bareng, saatnya kita tanya-tanyain lebih lengkap lagi nih sama Pak Agin. Pak Agin, berarti ini posisinya cukup unik nih, dalam artian perspektifnya kan gini, Bapak sebagai kontraktor, tapi mengerjakan rumahnya sendiri juga. Itu gimana tuh Pak ceritanya Pak? Biasanya kan kalau mengawasin proyek oke lah, ini rumahnya sendiri nih yang dikerjain, mungkin apakah lebih detail, lebih wah ini gini atau gimana tuh Pak? Ini sebetulnya memang ini cukup menarik ya pertanyaannya. Kita sebagai kontraktor ngerjain rumah sendiri gitu. Justru kalau di posisi itu kita malah lebih cepat Mas. Oh gitu ya? Iya lebih cepat. Karena kalau di punya kita sendiri kan untuk memutuskan kan harus saya sendiri kan. Nah, terus penilaian karena yang memakai saya sendiri gitu. Ini untuk pertimbangannya itu cuma antara saya sama langsung pekerja.
Itu bedanya di situ. Oh, tadinya aku malah pikir ya udah mungkin jadi lebih lama karena mungkin digeser dulu timnya ke proyek lain, malah lebih cepat ya. Justru kalau pertama itu, yang kedua itu kalau hari Minggu, hari libur ini kan proyek-proyek banyak yang libur. Masuklah ke sini semua. Kerja langsung masuk ke sini, Mas. Oh gitu ya. Jadi kalau hari Minggu tanggal merah itu yang kerja bisa 25 orang, bisa 30 orang ngumpul di sini, rame. Gitu. Oke, karena di tempat lain mereka nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja kan, bantulah gitu kan. Ya. Enak yang ngatur bosnya sendiri. Oke. Nah, karena jadi lebih cepat itu, boleh tahu nggak Pak berapa lama makan waktunya pembangunannya? Ini sama interiornya 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun ini sama interior. Oh, padahal bangunan 3 lantai juga ya Pak ya? Iya, 3 lantai juga. Wah, keren. Wih, terus ada cerita-cerita ini nggak Pak? Misal kendalanya apa pas bangunnya atau gimana Pak? Kalau kendala sih ada sih banyak, karena kan cukup detailnya sebenarnya cukup rumit ya. Nah, cuma kita keunggulannya kan udah biasa ngerjain ini dengan arsitek wahana. Ini udah terbiasa gitu. Ya, untuk masalah kendala ya bisa diatasi lah. Bisa cepet gitu. Kalau udah yang jagonya beda bilangnya. Ada kendala banyak tapi bisa diatasi. Keren. Karena emang teman-teman, rumah yang bagus itu tidak hanya dari arsiteknya, tapi utamanya juga dari kontraktornya. Seperti beliau. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bangun rumah, mungkin bisa ke Pak Gin juga ya Pak ya? Dengan Gin Kontraktor. Gin Kontraktor ya. Nah, itu ada Instagramnya. Instagram ada website atau apa lagi Pak? Instagram. Ada TikTok. Oh, ada TikToknya juga. Pak Gin juga yang nge-tiktokin tuh Pak? Atau... biasanya ada orang kita sih. Oh, aku kira Pak Gin sendiri nih yang nge-tiktokin. Ada tim, Mas, ada tim. Ada timnya yang ngerjainnya. Terus kemudian, nah ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu juga nih Pak sama teman-teman biasanya. Biaya bangunnya itu berapa nih Pak? Waduh, biaya bangunnya ya. Aduh. Kita tanyain langsung kan. Iya, biaya ini yang jelas nih ya di atas 2 lah, di atas 2. Di atas 2 M-an ya. Di atas 2 M-an. Karena memang kalau aku lihat juga kan material yang dipakai kan juga kayak contoh lah jendela aja segede-gede gini ya, Pak ya. Kaca. Biasanya yang mahal itu biasanya kan permainan seperti aluminium, kaca gitu kan. Dan yang itu juga rata-rata semua custom semua ukurannya custom. Ya Pak ya. Ada lagi mungkin dari Pak Gin yang ingin disampaikan nih ke teman-teman atau yang lagi bangun rumah atau apa tips triknya? Ya, untuk teman-teman yang sekiranya mau bangun rumah ya mungkin yang pertama harus nyari arsitek yang bagus lah gitu ya. Karena kan rumah itu untuk hunian kita harus bisa nyaman. Yang kedua harus nyari kontraktor yang memang benar-benar yang tanggung jawab, yang bisa dipercaya, itu pasti. Banyak kan cerita di luar sana juga yang kontraktor udah dikasih termin kabur ya Pak ya. Kabur itu ada juga gitu. Jadi kalau untuk bangun itu sebenarnya harga tuh relatif, tinggal tergantung kelas-kelasnya gitu. Kadang-kadang ada juga orang membangun nyari harga yang paling rendah, tapi dia nggak memikirkan efeknya gitu. Kontraktornya cuma asal-asalan, kantornya dia nggak jelas gitu kan, bahaya itu. Ujung-ujungnya malah bisa rugi. Betul. Antara dia kabur atau entar pekerjaannya juga asal-asalan, akhirnya bongkaran lagi ya Pak. Sebenarnya kalau orang membangun itu kan simpel nih Mas. Kalau kita membangun nih, kita tinggal lihat aja hasil karya kita. Bisa membangun ke saya nih, Gin Kontraktor. Tinggal lihat aja hasil karyanya, proyek-proyek mana aja gitu kan. Itu bener nggak gitu kan. Kadang-kadang kalau orang membangun, belum melihat hasil karyanya udah langsung memutuskan karena harga rendah kan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Gin. Ya, sama-sama. Kita sudah boleh main ke sini. Boleh. Wah, rumahnya keren banget. Dan ya udah, teman-teman jangan lupa subscribe channel kita. Terus jangan lupa follow Instagram kita juga, Wicakson Miftahjana, Instagram Inspirahomes, dan TikTok Inspirahomes, dan juga TikTok Wicak Miftah, dan banyak lagi lainnya ada di deskripsi ya. Oke, dadah. Oke, dadah. Oke. Halo, saya dengan Sugino. Selamat datang di rumah kami, di kediaman kami, Gin House. Selamat datang. Selamat datang. Malah ngikut. Action. Halo, aduh, lupa lagi.